Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tahu nggak sih apa itu sindrom HELP? Bagaimana cara pengobatan sindrom HELP? Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai sindrom HELP pada wanita hamil. Kasus ini diangkat dari drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist episode 1. Seorang pasien dengan nama Shiori Yajima, wanita hamil, dia mengaku tidak bisa tidur karena sakit kepala parah. Pasien didiagnosis melahirkan secara prematur pada usia kehamilan 33 pekan. Hasil kemarin rasio AST dan ALT meningkat menjadi plus minus 100. PLT sedikit lebih rendah daripada nilai referensi standar. Bu Yajima mengalami sakit kepala parah selain lambung yang sudah lama mengganggunya. Bu Yajima juga mengeluh tentang matanya yang sakit. Itu bisa lebih dari sekedar migran. Tekanan darahnya 170/100. ST dan LT juga tidak dalam jangkauan normal. Bu Yajima mengalami preeklamsia saat hamil. Mungkin tingkat enzim alanin aminotransferase meningkat karena lansoprazol yang diresepkan untuk tukak lambung. Tapi jika mulai mengalami eklamsia, dia akan membutuhkan bedah sesar. Bukankah itu sindrom HELP? Selain sakit kepala, mata Bu Yajima juga sakit dan juga mengalami muntah. Sesuai dengan gejala utama sindrom HELP yang merupakan gangguan visual dan sakit perut, sudah dipastikan Bu Yajima mengidap sindrom HELP. 以前から胃の痛みがあるのと目がチカチカするって言ってました。それ片頭痛じゃない可能性ありますよ。急いで林先生起こしてください。私もすぐに行きます。寺本さん、矢島さん何号室ですか？あと血圧計貸してください。3号さんだけどどうしたの？多分片頭痛じゃありません。点滴の準備もお願いします。失礼します。矢島さん、カーテン開きますね。大丈夫ですか？横になれますか？すいません。足上げますね。血圧測りますね。矢島さん、ちょっとお腹触りますよ。点滴の準備します。お願いします。血圧170の100、少し高くないですか？ AST、ALT も上がっています。でも矢島さん、妊娠高血圧もあるし、胃潰瘍で処方したランソプラゾールで肝酵素上がってるだけじゃ。林先生は片頭痛なんだから薬効かないのはしょうがないだろ。連れてきてください。でも弛緩が始まったら帝王切開になりますよ。帝王切開。急いでください。はい。矢島さん、大丈夫ですよ。もうすぐ先生来ますからね。大丈夫ですよ。 Berdasarkan riwayat pengobatan, pasien tersebut mengkonsumsi lansoprazol untuk obat tukak lambung. Mekanisme kerja dari lansoprazol adalah penghambat sekresi asam lambung yang efektif. Lansoprazol secara spesifik menghambat H+ dan K+, ATP-AC atau pompa proton dari sel parietal di mukosa lambung. Efek samping yang dirasakan pasien adalah sakit kepala, diare, nyeri abdomen, dispepsia, mual, muntah, mulut kering, sembelit, kembung, pusing, lelah, ruam kulit, urtikaria, pruritis. Pada pasien selanjutnya, pasien tersebut ini mengkonsumsi Loxaprofen, tetapi sangat tidak cocok untuk wanita hamil, sehingga diberikan paracetamol, di mana paracetamol ini bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan penurunan kadar prostaglandin di dalam tubuh, tanda peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang.
Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom HELLP. Sindrom HELLP merupakan singkatan dari hemolisis, yaitu kerusakan sel darah merah. Aliphatic liver enzim, yaitu peningkatan produksi enzim hati akibat gangguan pada sel hati. Dan low platelet, yaitu jumlah platelet atau trombosit yang di bawah batas normal sehingga mengganggu proses pembekuan. Sindrom HELLP adalah gangguan organ hati dan darah yang bisa terjadi pada kehamilan. Biasanya sindrom ini terjadi setelah kehamilan memasuki usia 20 minggu. Jika tidak ditangani dengan tepat, sindrom ini bisa berdampak fatal pada ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Salah satu faktor yang paling umum adalah preeklamsia. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah tinggi dan biasanya terjadi selama trimester terakhir kehamilan. Namun, pada beberapa kasus, preeklamsia juga bisa dialami pada awal kehamilan atau bahkan setelah melahirkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari patofisiologi sindrom HELLP. Hemolisis berupa mikropatik hemolitik anemia ditandai dengan adanya burkol, sikroketes atau polikromasia pada hapusan darah tepi. Terjadinya fragmentasi sel-sel darah merah ini akibat sel-sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah kecil di mana lapisan intimnya telah mengalami kerusakan dan disertai dengan penumpukan fibrin. Apabila sel darah merah ini mengalami hemolisis saat melewati anyaman fibrin dalam dinding pembuluh darah, maka akan dilepaskan fosfolipid di mana zat ini akan merangsang proses pembekuan secara terus-menerus. Peningkatan enzim-enzim hati terjadi karena adanya pendarahan dan degenerasi disertai deposit fibrin dalam sel-sel hati. Namun demikian, pola arsitekturnya tidak terganggu. Penurunan jumlah trombosit terjadi karena peningkatan pemecahan trombosit menurun dan perlekatan trombosit pada dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemeriksaan sum-sum tulang di mana terlihat peningkatan jumlah megakariosit dan di samping itu di dalam sirkulasi didapatkan megatrombosit. 誰に口聞いてる？ヘルプ症候群じゃないでしょうか。お前自分が何してるか分かってんのか？患者を診察していいのは医者だけ。医師免許持ってんのかよ。矢島さんは頭痛の他に目がチカチカするとヘルプ症候群の主な症状である視覚障害を訴えています。上腹部の痛みも。だからそれは胃潰瘍だって俺が診断を。さっき嘔吐しました。ヘルプ症候群の典型ではないですか。どけ。マグセント流しますか。患者さんが苦しんでいます。林先生、マグセント流しますか。道場マグセント。はい。ありがとうございます。Magnesium sulfat injeksi. Cairan injeksi ini mengandung magnesium sulfat heptadeat yang diindikasikan untuk mencegah tekanan darah rendah, mengobati kadar magnesium rendah dalam darah, dan mencegah kejang pada wanita yang mengalami eklamsia atau risiko munculnya kejang pada trimester terakhir kehamilan. Mekanisme kerja magnesium sulfat dapat mencegah atau mengendalikan kejang dengan menghalangi transmisi neuromuskular dan mengurangi jumlah asetilkolin yang dibebaskan pada perat ujung oleh impuls saraf motorik. Efek depresi ini menghambat transmisi saraf impuls, menginduksi relaksasi dan kelemahan otot serta dianggap mengganggu myosin light chain kinase atau disingkat MLCK, enzim sensitif kalsium yang mengatur interaksi aktin myosin yang bertanggung jawab atas kontraksi uterus. Magnesium sulfat menghambat reseptor asam N-metil daspartik atau disingkat NMDA dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan relaksasi otot polos dan penurunan kontraksi otot tak disengaja dan juga dapat mengurangi rangsangan dan kejang neuron. Nah, sudah ada gambaran tentang sindrom HELLP kan? Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye!